warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi hanya di Markisa. Di sini ada Tanya Ustadz Syam. Nah, buat kali ini ada yang spesial. Kali ini ada yang spesial karena Syam nggak sendirian. Ada Syekh Rashid. Masya Allah. Kif halak ya Syekh? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Ini Syekh Rashid adalah Hafiz Al-Quran. Beliau ini, Masya Allah, Masya Allah, dia ini adalah Al-Quran berjalan. Masih berapa usianya Rashid? Alhamdulillah ada 9 tahun, Alhamdulillah. 9 tahun, Alhamdulillah. Kalau ngomong tuh pakai Alhamdulillah terus ya. Karena bersyukur terus gitu loh. Udah hafal 30 juz. Ah, ini yang ditunggu-tunggu. Saya tadi bingung, Bu. Dari tadi saya bingung. Ini host fenomenal saya kemana? Ini biar cantik hijabnya Host dicantikin internasional dulu saya. gitu Sini. kan. Masya Allah. Permisi. Ya Allah cantik sekali. Insya Allah. Siapa tahu kalau hijaban gini kan Iqbal jadi ntar bisa kan. Pak Ustadz ya. Siap. Silakan. Silakan. Gak apa-apa saya berdiri aja. Boleh diperkenalkan dulu, bisa di Oke. Instagram, Oh iya. Twitter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz Syam. Oke, kita ketemu lagi di sini buat cerita-cerita sama Ustadz Syam. Dan tentunya seperti biasa yang mau bertanya langsung aja follow Instagram kita. Salah aja @markisatv atau juga ke Twitter ya. Salah lagi @markisatv or you can send email to saurtv@gmail.com ya. Oke. Oleh 87918700 Jabodetabek dan luar Jabodetabek 7918720 Ini untuk ya. jamaah internasional kita. Betul, kali ini spesial karena Ustaz Syam ditemani Hafiz Quran dan dai cilik Syekh Rashid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, boleh nih mungkin sambil ditemenin sama Syekh Rashid di sini ya. Ada yang mau bertanya mungkin dari anak-anak CJR? Silahkan loh, monggo. Aku mau nanya dong. Boleh mau nanya, boleh jangan minta pulang bareng aja ya. Jadi kan gini, Ustadz. Ditinggal sahabat terbaik itu kan pasti sedih banget. Ya. Gimana sih? Kenapa kalian yang Ya, aku mau nanya nih, gimana sih cara ngilangin rasa sakit itu ditinggal sahabat? Yang namanya sahabat, yang namanya teman, di dalam Islam innamal mu'minuna ikhwah. Bahkan orang lain pun disebut ikhwah. Apa itu ikhwah? Ikhwah itu saudara. Saudara melebihi saudara kandung loh. Innamal mu'minuna ikhwah. Iqra hadal ayat. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Iqra hada. Kamil. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslaha bainakum ikhwah. Fa aslaha bainakum. Oke. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Fa aslihu. Ini fa aslihu baina akhawaykum. Ayat ini menceritakan bahwasanya sesungguhnya kita tidak sedara, tapi ketika kita sudah bertemu itu bisa menjadikan kita melebihi dari seorang saudara. Seperti teman-teman dari CJR. Sekarang mereka itu melebihi dari saudara kandung sendiri. Walaupun nggak ada hubungan darah. Walaupun nggak ada hubungan darah. Bagaimana caranya jikalau kita ditinggalkan, bukan hanya mungkin ditinggalkan teman, mungkin ditinggalkan gebetan misalnya. Lagi. Ditinggalkan teman-teman yang kita cintai. Atau mungkin ditinggalkan orang tua, ditinggalkan saudara. Bagaimana cara menenangkan hati kita? Ala bidzikrillah, Kamil. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Masya Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Semua bukan milik kita. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah. Mata ini dari Allah. Telinga ini dari Allah. Kaki ini dari Allah. Kita tidak pernah membeli untuk kaki. Kita tidak pernah membeli untuk tangan. Kita tidak pernah membeli untuk mata. Semuanya gratis dari Allah. Jadi ketika Allah ambil atau ketika kita harus berpisah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya dengan mengingat Allah, insya Allah hati kita menjadi tenang. Banyak berdoa. Karena semuanya akan kembali ke Allah ya Ustaz ya. Semuanya akan kembali ke Allah. Kita tidak bisa miliki secara abadi. Benar Insya Allah sekali. kalau kita dekat dengan Allah, kita terus berdoa, rasa kehilangan itu akan semakin ikhlas kita berikan. Ya kan? Tapi beda ini, beda. Ketika kita ditinggal mati, ditinggal meninggal dunia, itu semakin lama semakin rindu itu akan semakin memudar.
tapi ketika teman kita bukan meninggal tapi pergi ke tempat yang lain, itu semakin lama semakin rindu. Beda ya? Beda, itu beda. Itulah rahasia Allah, ketika orang meninggal dunia, Allah akan bantu kita untuk melupakannya. Tapi kalau teman kita cuma berpindah tempat, itu semakin lama semakin rindu. Itulah gunanya ada teknologi, kita bisa video call, bisa telepon-teleponan, silaturahim, jangan pernah dilupakan. Betul sekali. Dan mungkin ketakutan orang-orang yang ditinggalkan itu adalah ketika orang yang pergi ini melupakan mereka kan, Bos? Benar. Pertanyaan saya, gimana caranya supaya kita bisa meyakinkan mereka kalau bikin mereka percaya kalau kita selalu ingat sama mereka, Bos? Tahadu, tahabu, saling menghadiahilah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Artinya apa? Saling komunikasi, saling mengirimkan hadiah, tidak boleh terputus. Walaupun kita dipisahkan oleh jarak, Masya Allah, sekarang teknologi luar biasa, mendekatkan yang jauh. Silaturahim sekarang luar biasa, dimudahkan oleh Allah dengan teknologi, mendekatkan yang jauh. Tapi ingat, yang sering main gadget, sering main handphone, jangan malah menjauhkan yang dekat. Teman yang di dekatnya disia-siain, malah berhubungan sama teman yang jauh. Tapi teman yang ada di dekatnya nggak diajak ngobrol. Kebalik, giliran temannya udah mau pergi, barulah dipikirkan, ya kok aku ditinggal. Wah, waktu sama-sama kenapa tidak dihargai keberadaannya. Makanya dari sekarang, selagi kita masih berkumpul, masih dekat-dekatan, kita jalin silaturahim yang baik, berteman dengan cara yang baik, tahadu, saling menghadiahi, tukar kado misalnya, tahabu, maka engkau akan saling mencintai. Dan pastinya kan memang manusia selalu berubah. Nah mudah-mudahan rasa itu nggak akan pernah berubah kalau kita terus saling mendoakan satu sama lain. Ya, Bang Kiki mau nanya apa, Bang? Iya, kalau sahabat kita pergi. Oh, ini sahabatnya pergi-pergi semua sih. Iya, temanya soal Kenapa, Bang sahabat. Kiki? Iya, misalkan sahabat kita pergi, pasti kan kita ada kekhawatiran kalau dia bakal ketemu dengan teman barunya terus Ya. jadi ngelupain kita. Nah, itu gimana sih caranya supaya kita tetap yakin kalau dia nggak ngelupain kita gitu? Tetap yakin bahwa teman kita ini nggak ngelupain kita. Setiap manusia mempunyai kesibukan masing-masing. Setiap orang mempunyai kesibukan masing-masing. Bukan hanya teman, bahkan seorang anak pun, ada seorang anak yang takut menikah karena dia takut terbagi kasih sayang untuk orang tuanya. Iya. Ada orang yang, kenapa Mbak Uci? Iya betul. Ada orang yang atau mungkin ketika kecil selalu membagi kasih sayang untuk orang tuanya, tiba-tiba pas SMA sudah lupa sama orang tuanya mungkin. Pas kuliah sudah sibuk bukber sama orang tuanya, sama teman-temannya, buka bersama sama teman-temannya, giliran buka bersama orang tua dia tidak menghargai lagi. Masya Allah, padahal di dalam Al-Quran ada ayat yang menyebutkan bahwasanya orang tua adalah segalanya. Bagaimana Syekh Rashid? Wa qadha rabbuka وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا imma yablugha kamil. إما يبلغن الكبر إحداهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمه كما ربياني صغيرا رب ارحمهما. Dua, mendoakan keduanya. Ini contoh bagaimana seorang anak akan sibuk, tidak lagi bertemu dengan orang tuanya, sibuk dengan pekerjaannya. Makanya Allah kasih jalan apa itu? Dengan cara mendoakannya. Sama dengan teman, ketika kita sudah sibuk mungkin sibuk dengan urusan sendiri, bagaimana cara kita tetap mengingat teman-teman kita? Ingat teman-teman kita di dalam doa-doa kita. Ya Allah, teman-temanku di Indonesia, temanku yang ada di Amerika, temanku yang ada di mana misalnya, didoakan, selalu didoakan. Supaya terhubung. Ketika kita terhubung dengan pemilik teman kita, maka insya Allah, Allah yang hubungkan kita dengan teman kita. Nah, mungkin Jasmine mau nanya apa? ini Mungkin teman, ada pertanyaan masih ada. Iya. Ustadz kalau ke Jasmine itu mah, jawab dong. Jawab dong. Ustadz gini nih, kan biasanya kan perbedaan antara sayang ke teman terus nanti lama-lama bisa jadi cinta. Itu kan tipis ya bedanya. Terus nanti dari cinta bisa jadi benci. Nah sekarang kalau misalnya kita pilih mau temenan aja sama semuanya tuh boleh nggak sih? Temenan aja sama semuanya. Gak boleh Jessica. Nggak boleh. Kamu harus memilih. Jadi Kamu anggap aku harus teman pilih atau teman spesial gitu. harus ngomong. Jangan PHP-in. Boleh gak sih kalau kita nganggap semuanya teman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. إلا لتعرفوا
Ya, lita'arafu, wahai umat manusia, kami ciptakan engkau bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda, akan tetapi kalian harus lita'arafu. Hikmahnya kenapa Tuhan menciptakan kita berbeda, supaya kita ta'aruf. Supaya kita saling kenal mengenal. Ingat, diluruskan, ta'aruf itu bukan hanya untuk mau menikah ya. Ta'aruf itu kenalan. Kenalan ada yang dari suku ini, dari bangsa ini, dari negara mana, itu kita kenalan. Lita'arafu. Kenapa demikian? Karena Tuhan mengingatkan kepada kita untuk ingat bahwasanya kalian semua itu dari dari Nabi Adam. Kalian itu semua dari Hawa, Adam dan Hawa. Artinya kita harus saling kenal, berteman saja. Berteman. Dan ketika misalnya ada perasaan yang muncul, itu manusiawi. Dan ingat, jangan sampai memberi harapan yang bisa membuat teman kita sakit hati. Oke? Yang jelas-jelas aja ya Jessica. Udah terjawab semuanya kan? Sudah. Nah itu jadi sekali lagi yang nih adik-adik yang masih mungkin teman-teman kaula muda yang ada di rumah masih suka marah-marah sama mamanya, masih kalau mau diajak pergi nggak mau. Ayo manfaatin waktunya sebaik-baiknya sama orang tua karena nanti suatu hari kita pasti akan keluar dari rumah untuk bisa hidup sendiri dan berkeluarga. Jadi ingat jangan sia-siakan waktunya dan ingat juga kalau mencintai sesuatu misalnya punya idola jangan juga terlalu berlebihan karena biar bagaimanapun juga sang idola adalah tetap manusia yang tidak luput dari kesalahan. Oke, saatnya kita sekarang mari kita